Kau berdiri di bawah atap baja stasiun kereta, kerah bajumu basah, sepatumu kuyup, tanganmu terus memutar-mutar kotak beluduk kecil yang seharusnya tidak kau buka di tempat umum. Kereta malah mendesis dan melintas, orang-orang berlarian dengan payung dan anak-anak. Dan udara dipenuhi aroma beton basah dan kekecewaan. Kau mengecek ponsel lagi, tidak ada pesan baru. Dia bilang akan menemuimu pukul 7. Jam digital kini menunjukkan 19,23. Kau mencoba meyakinkan diri, mungkin taksi macet, mungkin dia lupa bawa ponsel, mungkin dia tetap akan datang. Kata mungkin memang selalu jadi kebohongan favoritmu. Suara pengumuman stasiun terdengar, menyampaikan keberangkatan berikutnya. Suara perempuan lembut berbicara dalam bahasa Mandarin dengan semangat yang terasa terlalu cerah untuk suasana ini. Kau menatap pintu kereta yang terbuka, wajah-wajah asing di dalam, tak satu pun adalah dirinya. Kau teringat suaranya tadi malam tenang, tapi pelan. Besok akan mengubah segalanya, kan? Dan kau si andalan seperti biasa, menganggut. Semua akan dimulai. Tapi nyatanya, semuanya berakhir. Kau tidak menangis. Kau tidak mondar-mandir. Kau hanya duduk di bangku logam yang dingin, mendengarkan suara hujan menetes di atap sen di atasmu, tik, tik, tik. Seperti semua pertanyaan yang tak akan pernah bisa kau tanyakan. Kau membuka kotak beludru itu. Sebuah cincin mungil berkilau di bawah cahaya stasiun emas putih, satu safir kecil. Dia selalu suka benda berwarna biru, katanya warna itu menenangkan. Ironis, mengingat kekacauan yang dia tinggalkan. Aroma parfumnya masih melekat di mantalmu. Kau hirup dalam-dalam, jeruk mandarin, dan mawar yang memudar. Kau tutup kotaknya. Masukkan kembali. Berdiri. Rasa sakit ini bukan yang menusuk melainkan yang pelan. Yang bergema di balik tulang rusukmu dan membuat detak jantungmu terdengar seperti gema di ruangan kosong. Kau melangkah keluar, menembus hujan, tanpa dirinya. Kau membuka pintu apartemen kecilmu, dan keheningan menyambutmu seperti kabut yang menelan suara. Lampu dapur masih menyala redup, kau lupa mematikannya tadi pagi, atau mungkin kau diam-diam berharap dia akan menyalakannya lebih dulu. Tapi tidak ada sepatu wanita di depan pintu. Tidak ada aroma tumis jahe yang biasa memenuhi ruangan saat dia sedang iseng memasak. Di atas meja, mangkuk porselen biru muda tergeletak kosong, sendok masih basah di dalamnya. Kau duduk, membuka lemari es yang sepi, mengambil sekotak susu dan minum langsung dari kemasan. Rasanya hambar. Segalanya malam ini terasa begitu hambar. Dinding yang dulu terasa cukup, kini terlalu luas. Bantal di sofa terlihat kesepian. Bahkan jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya, tik dot 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 tik dot dot. Tik seperti menyindir setiap detik yang kau buang menunggunya. Di rak buku, ada album foto yang tak pernah selesai kalian isi. Setengah kosong, seperti rencana kalian. Kau menyentuhnya, lalu membiarkannya tertutup kembali. Tidak malam ini, mungkin tidak pernah lagi. Ponselmu bergetar. Kau mengangkatnya cepat tapi hanya notifikasi iklan dari aplikasi belanja yang dulu dia pakai. Diskon gaun musim panas. Hanya hari ini. Kau tertawa pelan, tertawa yang pahit, tanpa suara. Ironis, dia yang meninggalkanmu, tapi jejaknya tetap memenuhi setiap sudut hidupmu. Seolah semuanya menolak membiarkanmu benar-benar melupakannya. Dari luar jendela, lampu-lampu kota berkedip di kejauhan, seperti bintang yang terlalu lelah untuk bersinar terang. Kau bersandar di kursi, memejamkan mata, dan saat bayangan wajahnya muncul di benakmu, kau tidak mencoba mengusirnya. Tidak malam ini, di dapur, air menetes dari keran yang longgar. Tim, tim, tim. Suara kecil itu, entah kenapa, membuat dada terasa sesak. Kau tertidur di sofa, masih mengenakan jas hujan. Mimpimu? Kau berharap tak ada. Tapi tetap saja, dia muncul duduk di seberang meja, tersenyum, seolah belum pernah pergi. Pagi datang seperti alarm yang tidak diinginkan, matahari merayap masuk melalui celah tirai, menyinari wajahmu yang belum sempat mencuci. Kau bangun dengan leher kaku, masih memakai jas kerja yang bau hujan semalam. Kau tidak bicara, tidak perlu. Rutinitas sudah menunggu dan kau terlalu ahli dalam berpura-pura semuanya baik-baik saja. Di kantor, segala sesuatu tetap sama seperti kemarin, dan kemarin lusa, dan tahun-tahun sebelumnya. Komputer yang lemot, printer yang suka mogok, kolega yang hanya tertawa saat atasan lewat. Kau duduk di kubikel nomor 12, menghadap tembok putih yang pernah kau tempeli foto berdua dengannya.
Sekarang kosong. Bosmu seorang pria berkacamata dengan dasi selalu miring muncul dari balik pintu kaca. Laporan keuangan jam 2. Jangan telat, dingin, pendek, tanpa nada manusia. Seperti biasa. Tapi kau tidak peduli. Karena matamu, entah bagaimana, terus tertuju pada layar komputer kecil di sudut meja. Ada berita hiburan terbuka. Tanpa sadar, atau mungkin sengaja, dan di sana wajahnya, lagi. Kali ini dalam balutan gaun merah di festival film. Judulnya besar, aktris pendatang baru paling bersinar tahun ini. Kau menatap foto itu, bibirnya melengkung sempurna, matanya berbinar, dan senyumnya masih sama. Senyum yang dulu hanya muncul saat dia menyuapkan mumi panas di malam hujan. Kini senyum itu milik semua orang. Teman sekubikel menepuk bahumu. Kau lihat itu? Si cantik yang baru dapat penghargaan? Gila, dia seperti Dewi. Kau hanya mengangguk. Dulu dia tunanganku. Kau ingin mengatakannya. Tapi tidak. Untuk apa? Kau membuka spreadsheet. Angka-angka menari, tapi pikirannya jauh. Setiap klik mouse seolah menggali lebih dalam ke lubang yang kau tutupi selama ini. Dan di dalam lubang itu masih ada dia. Dengan suara lembutnya, dengan tawa kecilnya saat nonton drama semalaman. Dengan jari-jari dinginnya saat menarik lenganmu karena lapar tengah malam. Kau menyentuh bagian dada sebelah kiri. Bukan sakit, tapi seperti kosong. Seperti meja makan tanpa mangkuk sup. Dan hidup pun terus berjalan meski sebagian darimu tidak ikut melangkah. Hari itu, kau pulang lebih malam dari biasanya. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma aspal basah, dan suara roda mobil melewati genangan. Lampu jalan memantulkan cahaya ke trotoar, membentuk pola-pola tak beraturan, yang mengingatkanmu pada cat air yang pernah kalian mainkan di sore hujan. Saat listrik padam, kau berjalan perlahan, tanpa alasan, seolah berharap langkahmu menabrak takdir di tikungan jalan, dan di sana di seberang dia muncul lagi, bukan secara visual, tapi lebih nyata daripada yang kau harapkan. Wajahnya memenuhi seluruh sisi bus tingkat, yang berhenti di lampu merah. Rambutnya tersapu angin digital. Matanya menatap lurus ke depan, bibirnya menyungging senyum setengah misterius. Iklan film barunya, judul besar menyala, cinta terlarang di musim gugur. Bus diam selama 15 detik. Tapi waktu terasa melambat. Seperti kota ini ikut menahan napas. Kau terpaku. Jantungmu berdebar tidak wajar. Seperti saat pertama kali memegang tangannya di festival lentera tahun itu. Kau tahu ini hanya iklan. Kau tahu dia tak bisa melihatmu. Tapi tetap saja kau merasa seperti sedang diawasinya. Seorang anak kecil menarik tangan ibunya dan menunjuk ke arah iklan. Mama, itu artis yang cantik banget itu ya? Yang bisa nyanyi juga? Kau tersenyum tipis. Mereka tidak tahu bahwa artis itu dulu pernah menangis di bahumu hanya karena gagal masak telur setengah matang. Lampu hijau menyala, bus perlahan bergerak. Wajahnya menghilang ke dalam malam. Tapi sesuatu tertinggal di dadamu bukan wajahnya, tapi sorot matanya. Seolah dia masih membawa sedikit dari kalian bersamanya. Kau menyeberang jalan. Hati-hati, pelan, bukan karena lalu lintas. Tapi karena kau merasa, jika kau bergerak terlalu cepat, kenangan itu akan terlepas dari genggamanmu. Dan anehnya kau belum siap membiarkannya pergi. Sabtu malam datang dengan dingin, yang merayap diam-diam ke dalam tulang. Kota terlihat cantik dalam cara yang melankolis lampu-lampu hangat. Jendela berkabut dan suara musik jazz samar dari kafe di sudut jalan. Kau duduk di sebuah restoran yang katanya romantis dan cocok untuk kencan pertama. Pencahayaan lembut, lilin kecil di tengah meja, dan seseorang duduk di seberangmu, namanya Mei. Seorang rekan kerja dari divisi lain, rambut pendek, senyum rapi, dan tawa yang tidak palsu. Dia banyak bicara tentang pekerjaan, tentang kopi favorit, bahkan tentang kucing peliharaannya yang suka tidur di wastafel. Kau mencoba mendengarkan. Tetapi setiap kali dia menyebut sesuatu yang manis atau lucu, otakmu menyelipkan bayangan orang lain. Sampai tertawa, kau mendengar gema tawa lain lebih renyah, lebih berantakan, lebih dia. Saat pelayan menghidangkan sup ayam ginseng, kau mencium aroma yang tiba-tiba mengubah segalanya. Jahe, sedikit wijen, dan kenangan. Kau berhenti mengunyah. Dia pernah memasak sup itu saat kau sakit. Rasanya asin, karena dia tak sengaja menjatuhkan garam 2 kali. Tapi kau habiskan semangkuk penuh, hanya karena melihat matanya berbinar penuh bangga. Aku mungkin tidak pandai masak, tapi kamu sembuh, kan? Mei menatapmu, menyadari kau kehilangan fokus.
kamu baik-baik saja? Kau tersenyum, meminta maaf dan bertanya balik tentang kucingnya hanya untuk menyelamatkan percakapan yang mulai terasa seperti dialog kosong. Setelah makan malam, kau mengantarnya sampai halte. Dia berterima kasih, menawarkan kopi minggu depan. Kau mengangguk, tapi dalam hati. Kau tahu, dia bukan orang yang sedang kau tunggu. Karena meski bangku di restoran itu hanya cukup untuk 2 orang. Kau merasa seperti makan malam bersama 3 jiwa. Kau seorang perempuan baik yang mencoba dan satu hantu dari masa lalu yang belum siap kau usir. Dan yang paling menyakitkan, hantunya masih memakai gaun merah dari iklan film itu, duduk di sudut pikiranmu, tersenyum, seolah tak pernah benar-benar pergi. Hari Senin kembali datang seperti tagihan kartu kredit, tak pernah menyenangkan, tapi tak bisa dihindari. Kantor penuh dengan suara keyboard, mesin fotokopi, dan desahan kolega yang sudah kehabisan semangat hidup. Meski baru pukul 9 pagi, kau menyeruput kopi instan yang terlalu manis. Setidaknya itu satu-satunya hal hangat di kubikelmu pagi ini. Lalu email itu masuk. Dari asisten pribadi bos besar subjek, undangan gala malam penghargaan film Jianghai isi singkat. Padat, tak bisa ditolak. Direktur meminta Anda hadir sebagai perwakilan divisi keuangan. Pakaian formal. Mobil jemput pukul 18.30 menit. Kau menatap layar cukup lama untuk membuat screensaver muncul. Gala film? Kau ingin menolak, tapi kemudian kau membaca daftar tamu yang dilampirkan. Dan nama yang dulu tertulis di kontakmu dengan emoji hati berdiri anggun di baris kedua, Li Jiawen. Bahkan namanya kini terlihat berbeda, lebih megar, lebih jauh. Kau menutup laptop, napasmu berat, seperti mengenakan mantel basah yang tak bisa dilepas. Kau tahu ini bukan takdir. Ini bukan keajaiban. Ini perusahaan yang suka pencitraan dan kau hanya bagian dari dekorasinya. Tapi tetap saja, hatimu berdetak lebih cepat. Sore harinya, kau berdiri di depan cermin. Setelan hitam pinjaman dari adikmu terasa agak sempit, tapi cukup layak. Rambut disisir, sepatu disamir. Kau terlihat seperti orang yang tahu arah hidupnya, walau kenyataannya. Kau bahkan tak tahu harus bilang apa. Jika benar-benar bertemu dengannya, mobil kantor menjemputmu. Kota malam mulai bersinar. Gedung-gedung mencerminkan langit ungu tua dan angin malam membawa aroma bunga dari taman kota. Gala itu diadakan di Hotel Bintang 5 yang kau hanya lihat di iklan. Karpet merah terbentang, lampu kilat berkedip seperti hujan meteor. Semua orang tampak percaya diri kecuali kau. Dan saat kau melangkah ke dalam aula besar itu, hal pertama yang kau lihat adalah poster raksasa wajahnya, senyumnya, dan di bawah namanya tertulis satu kalimat yang membuat napasmu tertahan, bintang utama malam ini. Kau tahu ini bukan mimpi, tapi tetap saja. Langkahmu terasa seperti melangkah ke dalam adegan yang tak pernah kau audisi. Udara di aula gala terasa berat, bukan karena panas, tapi karena semua mata mencari siapa yang paling bersinar. Lampu gantung kristal berkilauan seperti ribuan bintang kecil. Champagne mengalir di gelas tinggi dan senyum dipakai seperti jas mahal rapi, sempurna, dan sedikit palsu. Kau berdiri di sudut ruangan, tak jauh dari tanaman dekorasi yang kau syukuri, karena bisa sedikit menutupi kegugupanmu. Di tanganmu, segelas air putih. Karena alkohol di acara seperti ini, hanya mempercepat hal-hal bodoh terjadi. Seseorang menyentuh bahumu atasanmu, tersenyum lebar, hei. Kau lihat, siapa yang akan tampil? Katanya, menunjuk ke panggung kecil di ujung aula. Li Jiawen, kau tahu, mantan penyanyi kecil-kecilan, yang sekarang jadi aktris besar itu, gila, dia berubah total. Kau hanya mengangguk. Musik mereda, lampu panggung menyala, dan dia muncul, gaun putih satin yang membiaskan cahaya seperti kabut pagi. Rambut disanggul longgar. Sehelai terjatuh menyentuh pipi kirinya seperti dulu. Senyumnya lebar, profesional. Tetapi ada sesuatu di balik mata itu. Sesuatu yang tidak dipoles makeup. Dia mulai berbicara. Ucapan terima kasih, sedikit humor dan cerita singkat tentang perjuangannya. Orang-orang tertawa, bertepuk tangan. Tapi kau tak mendengar semuanya, karena tiba-tiba matanya berhenti bergerak, dan menatap lurus ke arahmu. Untuk sepersekian detik tidak lebih semua suara menghilang. Tak ada gala, tak ada lampu, hanya kau dan dia. Mata kalian bertabrakan seperti dua masa lalu yang menolak dilupakan. Dan dalam tatapan itu, ada pengakuan yang tidak terucap. Sebuah jeda, sebuah luka kecil yang masih belum kering. Lalu dia mengedip dan melanjutkan pidatonya. Seolah tak terjadi apa-apa. Kau menghela napas, kau ingin pergi.
Tapi kakimu menolak. Karena walau dia telah pergi begitu jauh, begitu tinggi, bagian dari dirimu masih berdiri di stasiun malam itu, masih menunggu, masih memegang kotak beludu, masih percaya. Tepuk tangan membahana. Dia menunduk anggun. Lalu berjalan turun dari panggung, dan sekali lagi, dia tidak berjalan ke arahmu. 2 hari setelah gala itu, email masuk dengan subjek yang tak biasa, terserah kamu, tapi aku ingin bicara. Pengirim, Li Jiawan. Isinya hanya 1 baris, kau masih suka kopi pahit tanpa gula? Kau tidak membalas, tidak langsung, tapi 1 jam kemudian, kau duduk di bangku sudut sebuah kafe kecil di distrik Tua. Tempat itu dulu tempat kalian bersembunyi dari dunia. Dindingnya masih dipenuhi poster film klasik, aroma kopi panggang masih menyengat, dan suara jazz lembut masih mengalun dari speaker yang sama. Hanya satu hal yang berbeda, dia tidak datang terlambat kali ini. Dia muncul dalam mantel keren, wajah tanpa riasan, rambut diikat seadanya. Bukan sang aktris, hanya dia, orang yang dulu pernah membuatkanmu roti panggang gosong, dan tetap bilang itu buatan hati. Dia duduk. Tidak ada pelukan, tidak ada permintaan maaf dramatis, hanya 2 orang. 2 cangkir kopi, dan keheningan yang lebih keras dari hujan malam itu. Kau menatapnya. Kenapa sekarang? Itu bukan kemarahan, lebih seperti bisikan yang terlewat lelat untuk berharap. Dia mengaduk kopinya, meski tidak menambahkan apapun. Aku tidak tahu, mungkin karena aku lelah dikejar kamera, tapi lebih lelah karena selalu menghindari satu wajah. Kau tertawa kecil, getir, wajah yang kau tinggalkan di stasiun, ya? Dia menatapmu, dan untuk pertama kalinya sejak gala itu, matanya terlihat kosong. Tanpa peran, tanpa naskah. Aku takut. Waktu itu, aku pikir aku harus memilih antara cinta dan masa depan, dan aku terlalu pengecut untuk mencoba mempertahankan keduanya. Kopi di tanganmu sudah dingin, tapi kau tetap meminumnya. Rasanya pahit, menyakitkan, dan entah kenapa masih kau rindukan. Di luar, hujan mulai turun lagi, dan kau menyadari ada sesuatu dalam cara dia menatapmu yang membuatmu ingin percaya sekali lagi, meski hanya untuk 1 tegukan terakhir. Minggu berikutnya, semuanya berubah, tapi bukan seperti yang kau harapkan. Dia menghubungimu lagi, kali ini bukan untuk berbicara, tapi untuk kesepakatan. Manajemenku ingin kita tampil bersama di beberapa acara, bukan? Sungguhan, hanya untuk media. Kisah cinta lama yang bersatu kembali romantis. Dramatis dan tepat waktu menjelang perilisan filmku berikutnya, kau diam. Dia melanjutkan, suaranya ragu tapi tetap tegas. Kau bisa menolak. Tapi kupikir, sebagian dari kita mungkin butuh ini juga untuk menutup sesuatu dengan lebih baik. Dan begitulah kau pekerja kantoran biasa yang mulai muncul di kolom gosip selebriti. Tangan kalian saling menggenggam di depan kamera, langkah kalian disesuaikan agar terlihat harmonis. Senyummu muncul di halaman depan majalah online, berdampingan dengan judul, Kisah Cinta Sejati Kembali Mekar di Tengah Gemerlap Dunia Hiburan Ironi. Karena semua itu tidak nyata, atau begitu kau pikir. Tapi kemudian, hal-hal kecil mulai berubah. Cara dia menyentuh lenganmu di lift, seolah-olah itu spontan. Cara dia memandangmu saat kalian pura-pura berbicara di kafe dan suara di sekeliling perlahan menghilang. Bahkan tawa kecilnya saat kau menjatuhkan sendok tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut, tapi cukup tulus untuk membuat perutmu menghangat. Salah satu kru foto berbisik, kalian kelihatan cocok banget, natural banget, kayak gak akting sama sekali. Kau hanya tersenyum, tapi dalam hatimu, badai kecil mulai tumbuh. Bukan karena kau masih menyayanginya, tapi karena kau tidak tahu, apakah dia menyayangimu juga atau hanya sangat pandai bersandiwara. Sore itu, kalian duduk di taman, tangan kalian saling bersentuhan, di sekeliling. Lampu-lampu hias digantung di pohon, dan kamera mulai merekam. Dia berbisik, cukup pelan, agar hanya kau yang dengar. Kadang, yang kita pura-purakan, jadi terlalu nyata ya? Dan untuk pertama kalinya, sejak semuanya dimulai, kau tak tahu harus menjawab apa. Karena bibir kalian mungkin tersenyum untuk kamera, tapi matamu menyimpan tanya yang tak berani kau ucapkan. Apa kau sedang akting? Atau, akhirnya kembali. Mereka bilang berpura-pura itu melelahkan. Tapi yang tidak mereka bilang adalah, berharap dari sesuatu yang kau tahu tidak nyata itu jauh lebih menyakitkan. Sudah hampir sebulan, sejak kalian mulai berpacaran versi publik. Kau hadir di pemutaran perdana filmnya.
Dia muncul tiba-tiba membawakan makan siang ke kantormu semua dengan kamera tersembunyi yang kebetulan menangkap momen. Dunia menyukainya, netizen mulai menjodohkan kalian dengan hashtag manis pagar jayul kembali. Tapi di balik layar, semuanya lebih rumit dari yang terlihat. Malam itu, kalian duduk di apartemen kecilnya. Kru sudah pulang. Makeup artist, manajer, asisten semua lenyap seperti asap pesta. Hanya kalian berdua duduk bersila di karpet, sisa pizza dingin, dan drama Korea mengalun di televisi yang tak benar-benar kalian tonton. Dia bersandar ke sofa, wajah tanpa riasan, lelah tapi tenang. Ingat nggak waktu kita nonton film ini diam-diam di bioskop tua? Terus ecinya bocor? Kau tertawa pelan. Kamu pakai jaketku, padahal kamu yang ngajak. Lalu kamu tidur setengah film. Dia tertawa juga, lembut dan untuk sesaat waktu membeku, bukan karena nostalgia, tapi karena untuk pertama kalinya, sejak semuanya dimulai, tak ada kamera, tak ada naskah, hanya dua manusia, di satu malam, menatap tanpa filter. Kalau kita nggak pura-pura, kamu kira kita akan bisa seperti ini? Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti uap dari cangkir teh yang tidak pernah disentuh. Kau menatap matanya, tak ada jawaban pasti, tapi hatimu berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena gugup tapi karena harapan kecil yang perlahan tumbuh, seperti kecambah yang memaksa hidup dari retakan semen. Aku nggak tahu, jawabmu pelan, tapi rasanya. Aku belum pernah benar-benar selesai mencintaimu. Dia tidak tersenyum, tidak juga menangis, tapi dia mendekat, menyandarkan kepala di bahumu. Di luar, lampu kota berpandar seperti kunang-kunang urban. Di dalam, keheningan menjadi pengakuan paling jujur yang tak pernah kalian berani ucapkan sebelumnya, dan kau sadar, mungkin di balik semua yang pura-pura, ada satu hal yang tumbuh diam-diam, keinginan untuk percaya sekali lagi. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma bunga melati dari taman bawah. Kau berdiri di balkon apartemennya, memandangi kelap-kelip lampu kota yang terasa jauh, tapi akrab. Di tanganmu, secangkir teh hangat yang tak terlalu hangat lagi. Tapi kau tidak peduli, karena di belakangmu. Dia baru saja keluar kakinya telanjang, langkahnya pelan. Aku suka balkon ini, katanya pelan, bersandar di pagar besi. Kau bisa melihat segala hal tanpa harus jadi bagian darinya. Kau mengangguk. Kadang, itu juga yang kau lakukan dalam hidup ya? Dia menoleh, tak langsung tersenyum, tapi juga tidak marah. Hanya hening, seperti seseorang yang sedang menimbang antara kejujuran dan rasa aman. Aroma tubuhnya bercampur dengan udara malam wangi ringan lavender dan sampo murah yang antar. Kenapa membuatmu ingin menutup mata? Tapi kau tetap menatap ke depan, ke arah langit yang mulai penuh awan. Aku pikir aku sudah melupakanmu. Ucapnya, pelan, tapi ternyata, yang kulakukan cuma menjauh. Dan berharap kamu berhenti menunggu, kau tidak menjawab. Karena jika kau bicara, kau takut suara hatimu akan lebih keras dari kata-kata. Dia mengambil napas dalam. Saat aku pergi malam itu, aku pikir dunia akan langsung membuka pintu buatku. Tapi yang kubuka pertama justru pintu rasa bersalah. Tiap kali aku berdiri di depan kamera, aku merasa sedang berdiri di atas luka yang tidak kutambal dengan benar. Kau menoleh pelan, matanya berkaca-kaca, tapi tidak jatuh. Dia bukan tipe yang menangis di adegan ini. Aku tahu aku egois. Lanjutnya, tapi aku kembali bukan karena ingin dimaafkan. Aku kembali karena aku ingin tahu jika kita mulai dari nol, bukan dari luka. Apakah kita masih bisa belajar saling jatuh cinta lagi? Udara terasa menggantung. Jam kota berdentang 8 kali di kejauhan. Kau letakkan cangkir teh, mendekat satu langkah. Kita nggak pernah benar-benar mulai dari nol. Tapi mungkin, mulai dari kejujuran ini cukup. Dia menatapmu untuk waktu yang lama, lalu akhirnya hanya berkata, aku lelah berakting, dan saat itu. Untuk pertama kalinya, sejak semua dimulai kembali kau tahu, apapun yang terjadi setelah ini, tidak akan pura-pura lagi. Angin malam berhembus, dan kau membiarkannya membawa sedikit dari beban lama itu pergi. Pagi itu, teleponmu meledak bukan secara harfiah, tapi cukup untuk membuat sarapanmu dingin, sebelum sempat disentuh. Notifikasi masuk seperti hujan badai, email, panggilan tak terjawab, pesan dari teman kantor, bahkan grup keluarga. Topik utamanya satu, Lee Jae-won dan kau tengah dilanda skandal. Seseorang membocorkan foto-foto kalian, tapi bukan yang manis-manis dari galeri publikasi. Ini terlalu nyata, terlalu pribadi. Salah satu foto memperlihatkan kalian duduk di balkon.
Wajahnya bersandar di bahumu, tatapan kalian tak seperti pasangan untuk konsumsi kamera. Judul-judul media mulai menyerang, hubungan palsu atau cinta rahasia? Lee Jiawon dituduh langgar kontrak eksklusif. Pria misterius di balik aktris paling bersinar Jiang Hai, siapa dia? Kau, tiba-tiba, kantor menegurmu. Atasan memanggilmu ke ruang rapat. Kami menghargai privasi, tapi ini mencoreng nama perusahaan. Apa kau sadar apa yang kau lakukan? Kau hanya duduk, tidak berkata apa-apa. Karena bagaimana bisa kau jelaskan bahwa yang kalian lakukan tidak direncanakan untuk menyakiti siapapun? Lee Jiawon menghubungimu malam itu. Suaranya rendah, seperti seseorang yang sedang berjalan di atas pecahan kaca. Aku minta maaf. Manajemenku marah besar. Sponsor ancam mundur. Mereka ingin kita berjeda. Aku harus menyelamatkan karirku. Kau tahu, kau paham. Tapi tetap saja, dada terasa sesak. Karena selama ini, meski tidak dikatakan, kau mulai percaya bahwa mungkin ini lebih dari sekadar drama satu musim. Jadi, ini perpisahan lagi? Dia tidak menjawab. Hanya diam. Hanya napas yang berat di ujung telepon. Lalu, sambungan terputus. Malam itu, apartemenmu sunyi seperti gua kosong. Tak ada suara hujan, tak ada notifikasi. Hanya detik jam yang terasa menyindir. Dan di sana, di tengah kesunyian yang memekakan kau sadar, ada perbedaan besar antara ditinggalkan dan dilupakan. Yang satu menyakitkan, yang satu membuatmu bertanya-tanya setiap malam. Apa aku masih ada di ingatan seseorang? Atau hanya bayangan dalam episode lama? Kau menatap layar ponsel, menunggu pesan yang tidak akan datang, dan akhirnya kau mematikannya, bukan karena kau menyerah, tapi karena malam ini, kau terlalu lelah untuk berharap. Hari-hari berikutnya terasa kabur, seperti dunia terus bergerak, tapi kau tertinggal di satu titik yang beku. Kau tetap pergi kerja, tetap duduk di kubikan, tetap menyapa dengan senyum tipis, tapi semua terasa mekanis, seperti menekan tombol ulang pada hari yang sudah hilang warnanya. Guritanya masih ada, tapi sekarang nada berubah. Lee Jiawon tidak hadir di acara brand ambassador, kontrak diputus sepihak tanggapan dingin dari dunia hiburan, bintang yang terlalu cepat naik. Rumor depresi dan isolasi, kemana perginya sang aktris? Kau membaca semuanya, satu persatu, meski kau tahu kau tak seharusnya. Dan malam itu, kau berjalan sendirian, melewati taman kota. Tempat kalian dulu pura-pura tertawa, untuk kamera. Sekarang taman itu kosong, lampunya masih hangat, tapi bangku-bangkunya diam. Kau duduk di salah satunya, menatap langit gelap, sebuah bintang jatuh melintas. Lucu. Pikirmu orang selalu bilang bintang jatuh adalah harapan. Tapi bagaimana jika bintang yang jatuh justru adalah seseorang yang kau doakan agar tetap bersinar? Ponselmu bergetar. Pesan masuk, maaf, aku butuh waktu. Tapi aku ingin kamu tahu, bukan karirku yang ingin kuselamatkan waktu itu. Aku cuma takut kehilangan segalanya, dan mungkin aku sudah kehilangan kamu duluan. Tak ada nama di pesan itu, tapi kau tahu dari siapa. Tanganku gemetar saat menulisnya, katanya di pesan selanjutnya, dan kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam setiap kata. Kau tidak langsung membalas, kau hanya menatap langit, dan bertanya dalam hati, jika bintang jatuh adalah permintaan yang dikabulkan. Apakah bintang yang runtuh adalah cinta yang tidak berhasil? Udara malam semakin dingin, tapi entah kenapa, kali ini tidak menusuk. Hanya menyisakan ruang untuk berpikir, ruang untuk menunggu, atau mungkin ruang untuk melepaskan tanpa benar-benar kehilangan. Hari itu, kota basah oleh gerimis tipis. Kau duduk di ruang tunggu kecil kantor, menggenggam secangkir kopi yang sudah mendingin setengah jam lalu. Di layar TV dinding, sebuah program siaran langsung sedang berlangsung talk show pagi. Tamu istimewa wajah yang tak asing. Lee Jiawon duduk di sofa panggung, mengenakan gaun hitam sederhana, rambutnya terurai lembut, wajahnya tenang, tapi mata itu tidak seperti biasanya. Tidak seperti milik seorang bintang, lebih seperti seseorang yang tidak lagi bersembunyi. Pembawa acara memulai dengan ringan, pertanyaan seputar film barunya, kegiatannya akhir-akhir ini, rumor sponsor yang mundur. Dia menjawab semua dengan senyum diplomatis. Tapi kemudian pertanyaannya berubah, dan bagaimana dengan cinta lama yang sekarang kembali muncul? Apakah ini nyata atau hanya bagian dari promosi semata? Studio hening, bahkan penonton pun menahan napas. Dia menatap kamera. Lama,
Aku pernah mencintai seseorang, katanya, suaranya jernih. Tapi aku pergi, karena aku pikir masa depanku tidak bisa bersamanya. Sekarang aku tahu, bukan dia yang tidak cocok untuk masa depanku, tapi aku yang belum siap hidup dengan jujur. Pembawa acara tersenyum canggung, mencoba menyelamatkan suasana, tapi dia mengangkat tangan pelan. Aku tidak ingin menjawab dengan kata-kata lagi, aku pikir. Sudah waktunya aku pergi dari panggung ini dan berjalan ke arah yang sebenarnya ingin kutuju. Kau terdiam. Jantungmu berdebar. Lalu layar memperlihatkan, dia berdiri, melepas mic di kerahnya. Pembawa acara memanggil namanya, kru panik. Kamera bergoyang, tapi dia tetap berjalan. Keluar dari studio. Langsung ke hujan. Ponselmu bergetar. Aku keluar. Jika kamu masih di tempat itu, aku akan datang. Kau berlari. Keluar dari kantor, menuruni tangga, menembus gerimis. Jalanan ramai tapi kabur oleh air. Sepatu kerjamu basah. Napasmu berat, tapi kakimu terus bergerak. Dan di sana, di persimpangan, yang pernah kalian lewati bersama dia berdiri, tanpa payung, tanpa riasan, tanpa kamera. Hanya dia, hanya perempuan yang pernah kau tunggu di stasiun. Hanya perempuan yang kini menunggu kau mendekat. Tidak ada musik, tidak ada tepuk tangan, hanya suara hujan dan dua pasang mata yang akhirnya tak lagi menghindar. Kau tidak berkata apa-apa, karena kadang, akhir terbaik bukan tentang kata tapi tentang keberanian untuk datang. Ketika segalanya sudah terlalu lama hilang. Kalian berjalan tanpa arah di bawah hujan pelan, setapak demi setapak, tak ada yang memulai percakapan. Dan anehnya, itu tidak canggung. Hujan menyapu kota, membasahi rambutnya, menyerap ke baju kerjamu, tapi kalian tetap melangkah. Seolah dunia memberi ruang hanya untuk kalian. Akhirnya, kalian tiba di sebuah gedung tua yang dulu kalian sebut rumah langit atap apartemen lamamu yang sudah lama kosong. Pintu menuju atap masih bisa dibuka dengan sedikit dorongan dan suara berderitnya seolah menyapa kalian seperti kawan lama. Kalian duduk bersisian di pinggir atap. Kaki menjuntai ke udara malam. Di bawah sana, kota masih berdenyut lampu-lampu mobil. Suara peluit kereta jauh dan jendela-jendela yang memantulkan kehidupan orang lain. Dia menyandar pelan di bahumu, tidak ada pernyataan cinta. Tidak ada janji masa depan, hanya satu napas panjang. Satu kelegaan diam-diam yang kalian bagi bersama. Karena terkadang, mencintai tidak harus kembali ke awal. Terkadang, mencintai adalah memutuskan untuk berhenti lari dan cukup duduk berdampingan. Meski tak tahu besok akan seperti apa, aku nggak minta apa-apa. Bisiknya, aku cuma ingin. Diam di sini sebentar, bola. Kau menganggur, hanya sekali. Dan di dalam hati, kau tahu itu cukup. Angin malam menyapu rambutnya. Wangi lavender samar tertinggal di bajumu. Matanya menutup perlahan. Suara hujan berubah jadi latar belakang yang jauh, seakan mengayun kalian masuk ke dalam ketenangan yang sudah lama tak terasa. Di antara sunyi itu, kalian tidak lagi saling menunggu. Tidak juga saling mencari. Kalian hanya ada. Dan itu, untuk malam ini. Lebih dari cukup. Bintang-bintang mulai muncul, malu-malu di langit yang belum sepenuhnya gelap. Kau menarik napas panjang. Dalam. Lalu menghembuskannya perlahan, lembut. Segalanya tak perlu diselesaikan malam ini, tak perlu lagi dijelaskan. Karena terkadang, cinta tidak perlu panggung. Hanya butuh tempat yang tenang, dan seseorang yang tetap tinggal saat tirai tertutup. Dan malam itu kalian duduk bersama. Bukan sebagai aktor dan penonton, tapi sebagai dua hati yang, setelah semua badai, akhirnya tahu bagaimana rasanya tenang.